Ini sudah ada 45 yang masuk. Saya mulai saja biar tidak kelamaan saling menunggu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertama kali saya akan mengingatkan bahwa kita sekarang itu tidak libur ya. Jadi kita itu belajar tetapi jarak jauh. Jadi ketika ada kegiatan seperti ini, misalnya kita harus vikon, kita harus komunikasi lewat WA, kamu harus standby. Misalnya tadi ada teman yang, Bu izin karena saya harus gotong royong. Nah, itu kita harus bisa memilih skala prioritasnya tuh di mana. Jadi kenapa tidak dibalik begini? Kita izin sama Pak RT-nya misalnya. Atau mungkin kalau gotong royong tetangga, Pak D, nyuwun pangapunten saya hari ini sekolah, gotong royongnya nanti nggih siang atau agak sore. Nah, jadi dibalik seperti itu. Karena sudah kita itu belajar jarak jauh ini lebih susah daripada kalau tatap muka, kemudian kalian tidak bisa mengikuti, itu nanti kan akan lebih susah lagi. Bahkan kemarin ada temenmu tuh beberapa yang, Bu, saya pengen ke sekolah untuk tanya. Sebenarnya sih boleh. Tetapi kebetulan di minggu-minggu ini ada beberapa kegiatan di sekolah yang bersamaan, ada tes ada swab antigen untuk Bapak Ibu guru tuh dari segala penjuru, ada tes. Nah, jadi sekolah itu rame dan kita tidak boleh mendatangkan siswa. Jadi mungkin di lain kesempatan boleh, kemarin ada yang kontak Bu Ani untuk bertanya tentang materi, boleh. Kemudian sekaligus saya menyinggung APL tentang gambar potongan. Kemarin banyak banget yang masih bertanya sama Bu Ani. Nanti Senin kita adakan vikon setengah jam atau 1 jam untuk lebih detail kita tunjukkan langkah-langkahnya. Sebenarnya sih sama dengan pada video rekaman yang dari kakak kelas kamu itu. Tapi tidak apa-apa, mungkin nanti Bu Ani bisa menjelaskan lagi. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan dan selalu Bu Ani akan mengingatkan jaga prokes, jaga kesehatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang volume pekerjaan konstruksi. Jadi kemarin dari beberapa pekerjaan dari pertama kan saya coba dulu tuh kemarin saya minta kalian untuk menghitung volume pekerjaan boplang dan volume pekerjaan pondasi. Masih ada yang salah, tapi ada yang sudah benar bahkan nilainya sudah bagus sekali ada. Terus salahnya itu sebenarnya hanya kurang teliti sih perhitungannya, ada yang perhitungannya sudah benar, hanya kurang teliti di beberapa bagian. Tetapi yang salah fatal ada. Bahkan saya ada curiga beberapa yang karena sudah submitnya sangat terlambat, pekerjaannya berantakan, jadi saya berpikir ini pekerjaannya sendiri atau tidak. Jadi tolong kamu kamu sungguh-sungguh karena nanti kelas 3 kamu prakerin materi-materi ini akan sangat penting sekali. Nah, beberapa kesalahan yang kalian lakukan itu pada pekerjaan boplang itu banyak yang hanya menghitung panjang dinding, padahal tidak seperti itu. Kemarin di file saya kan sudah ada tuh yang file PDF. Sudah membaca belum file PDF yang tentang pekerjaan boplang? Sudah dibaca? Halo? Sudah. Bagian Bu, sudah. Sudah ya? Ya. Sudah, Bu. Memang sebagian besar sudah benar. Kemudian yang kedua yang pondasi. Saya share screen dulu saja. Saya share screen. Layarnya sudah terlihat ini? Sudah. Sudah. Oke, saya tunjukkan gambarnya dulu. Nah, ini kan gambar rumah yang kemarin saya minta untuk dihitung volume pekerjaannya. Jadi, ini nanti kamu hitung semua loh, sesuai dengan pekerjaan yang sudah kamu tulis.
Nah, yang pertama, pekerjaan boplang. Pekerjaan boplang itu kan berarti kamu menambah 1 meter ke kiri, 1 meter ke kanan, 1 meter ke atas, dan ke bawah. Kemudian dihitung panjangnya. Jadi pekerjaan boplang itu hanya ini ya, 6 meter ditambah 1 ke kiri, tambah 1 ke kanan. Berarti berapa? 6 tambah 1 ke kiri, 1 ke kanan. 8. 8, oke. Yang di bawah juga. Kemudian yang ini, yang vertikal, itu kan tambah 1 meter ke atas, 1 meter ke bawah. Ini 15. Berarti jadinya berapa? 17. Oke, 17. Nah, berarti volume pekerjaan boplang hanya ini saja, 17 kali 2 karena kanan dan kiri. Kemudian 8 kali 2 karena atas dan bawah. Terus dijumlahkan. Jadi volume pekerjaan boplang seperti itu. 1 meter ke kiri, 1 meter ke kanan, ke atas, ke bawah, terus dijumlahkan. Kemudian volume pekerjaan pondasi, berarti ketika menghitung volume pekerjaan pondasi, kamu melihat ke gambar rencana pondasi dan gambar detail pondasi. Nah, ini adalah gambar rencana pondasi. Berarti kamu melihat di sini tuh ada 2 macam pondasi. Terlihat di gambar detailnya. Ada pondasi AA, AA itu di sini. Ini adalah pondasi pada bagian tengah. Kemudian di sini ada pondasi CC. Pondasi CC itu adalah pondasi tepi. Nah, berarti kamu menghitung volume pekerjaan pondasi itu ada 2 macam. Kamu hitung dulu yang pondasi tengah, kemudian dihitung yang pondasi tepi, baru dijumlahkan. Itu menjadi total volume pekerjaan pondasi. Nah, pekerjaan pondasi tepi itu kan luas penampang. Penampangnya apa? Penampangnya trapesium. Untuk yang pekerjaan pasangan batu kalinya. Untuk yang unstamping tetap persegi panjang, yang pasir uruk persegi panjang. Kemudian luas penampang ini dikalikan dengan panjang pondasi keseluruhan. Demikian juga untuk yang pondasi tengah. Jadi panjang pondasinya diukur, kemudian dikalikan dengan luas penampangnya. Jadi kamu ngitungnya 2 kali. Yang pertama yang pondasi utuh, kemudian pondasi setengah, kemudian setelah ketemu masing-masing dijumlahkan jadi volume pekerjaan totalnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk melihat panjang pondasi, kita melihat pada gambar rencana pondasi ini. Pondasi tengahnya berapa meter? Berarti kan ini. Satu baris ini ya. Ini 6 meter. Ditambah 3. Ditambah 6. Ditambah ke sini 1,5. Tambah ini 1,5. Tambah ke sini 6. Nah, ini dijumlah totalnya berapa? Itu nanti untuk menghitung pondasi yang utuh. Kemudian pondasi tepinya berapa? Ini dihitung aja. Dari sini sampai ke belakang. Kemudian bagian atas atau bagian belakang ini, samping. Nah, di depan juga ada sedikit. Terus terasnya ini juga pakai pondasi setengah. Nah, hitungan kamu seperti itu. Oh, teras bukan. Teras ini bukan pondasi setengah. Yang pondasi setengah hanya yang pinggir ini. Dihitung semua. Sampai di sini paham? Halo? Halo? Paham. Paham ya? Sudah ada beberapa yang benar, tapi masih lebih banyak yang salah. Nah, kemudian kamu nanti saya minta untuk menghitung volume pekerjaan semuanya. Kemarin kamu sudah, coba saya cek di sini. Saya buka salah satu saja yang sudah. Saya buka salah satu punya teman. Nah,
semua pekerjaan kan sudah ada di sini. Nah, ini nanti kamu hitung semua satu-satu. Jadi misalnya dari atas nih kemarin. Dari atas pengukuran dan pemasangan boplang itu dihitung berapa. Kemudian pekerjaan tanah, galian tanah, urukan tanah, semua ini kan sudah ya. Kemudian urukan pasir. Nah, urukan pasir itu nanti kan ada 2. Kita lihat ke gambar. Urukan pasir. Nah, kita lihat di gambar potongan. Mana gambar potongan? Nah, urukan pasir, ketika menghitung pekerjaan pondasi, kan ada urukan pasir nih pada bagian bawah. Nah, di bawah lantai ini juga ada lagi. Jadi nanti kamu juga menghitung yang di bawah lantai berapa, yang di bawah pondasi berapa. Nah, yang di bawah pondasi nanti dikelompokkan jadi satu pada pekerjaan pondasi, biar terpisah, nanti jelas. Kemudian yang di sini ada lagi perhitungannya. Nanti semuanya dihitung satu demi satu, berdasarkan gambar kerja yang sudah Bu Ani berikan. Jadi dasarnya di sini, semua ukuran kamu ngambil di sini. Misalnya kayak kemarin kok ada yang muncul panjang pondasinya berapa ya? 73 atau berapa, itu dapat dari mana? Terus ada yang panjang pondasinya hanya 6 meter. Nah, padahal kan masa bikin rumah panjang pondasi hanya 6 meter? Kan nggak mungkin. Jadi ukurannya itu kamu ngambil di sini. Nggak usah kemana-mana. Kamu lihat di gambar kerja. Semuanya kan sudah punya, sudah saya berikan. Nah, kamu lihat di sini. Misalnya di gambar potongan. Kamu akan melihat ini ukurannya dengan jelas semuanya. Sekarang kita coba lihat ke contoh pekerjaan yang lain. Misalnya untuk pekerjaan slope. Pekerjaan slope beton bertulang. Satuannya apa? Meter kubik. Nah, kita ke gambar. Kita ke gambar, lihat pada denah. Denah dulu. Ya, denah. Denahnya seperti ini. Kamu pastinya sudah paham bahwa setelah pondasi, di atasnya pasti ada slope. Baik itu untuk pondasi tepi maupun pondasi tengah. Pasti ada slope-nya. Berarti untuk menghitung volume pekerjaan slope, tadi ingat di harga satuan, slope itu adalah meter kubik, maka volumenya adalah luas penampang, jadi luas penampang slope, dikalikan panjang slope secara keseluruhan. Nah, kamu lihat di sini, slope-nya ada di mana saja. Bisa di sini melihatnya atau bisa di rencana pondasi. Kita lihat di rencana pondasi. Nah, bisa dilihat, ini kan slope nih. Kita hitung panjangnya slope ini berapa. Semuanya total. Kemudian penampang slope-nya berapa? Penampang slope kita bisa lihat pada gambar detail pondasi atau potongan. Berapa ini penampangnya? Berapa ini kalau kita melihat pada gambar potongan, penampang slope-nya? 15. 15 kali 20. 20. Oke. Nah, berarti penampang slope-nya 15 kali 20, kita satuannya tadi apa? Meter kubik. Berarti ini kamu jadikan meter. Nah, sekarang coba kamu hitung. Luas penampang slope ini berapa? Berapa meter kubik? Bikin orek-orekan sebentar. Terus yang bisa nanti boleh raise hand atau langsung jawab saja. Berarti luas penampang slope itu berapa? 15 cm kali 20 cm. Kita jadikan meter persegi. Meter persegi. Ada yang sudah ketemu? Berapa, Mbak, Mas? Lima belas cm kali 20 cm. Ketemunya berapa meter persegi?
Siapa yang sudah? 0,03. 0,03 ya, betul. Theodora ya, sip. 0,03. Berarti luas penampangnya 0,03. Nanti tinggal dikalikan panjangnya. Nah, panjangnya ini berapa? Kamu hitung aja ini panjangnya berapa. 15 tambah 15 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, seperti itu. Nanti ketemu volumenya. Kemudian lanjut ke pekerjaan yang lain. Misalnya ada pekerjaan kolom beton bertulang. Itu volumenya juga meter kubik. Kita lihat pada denah dulu. Lihat pada denah atau lihat di detail di rencana pondasi juga boleh. Ada berapa kolom? Oh, ini ada kolom 1, 2, 3. Tinggi kolomnya berapa? Lihat di gambar potongan. Nah, jadi kita melihat ukuran itu, lihat di gambar potongan, lihat di gambar rencana pondasi, lihat di denah. Kolom itu dalam meter kubik, berarti menghitungnya luas penampang kali panjangnya kolom. Nah, berarti kamu mulai di mana dulu kita mau menghitung. Misalnya kolom yang bagian belakang ini, 1, 2, 3, kolom bagian belakang. Kita lihat pada gambar potongan, bagian belakang. Oh, berarti di daerah sini ada kolom nih. Tingginya berapa? Kita lihat 0,0-nya di mana? Oh, 0,0-nya di sini misalnya. Tinggi kolomnya berapa? 2,15. Berarti kolom pada bagian pagar belakang sampai pagar di sini ya, sampai daerah sini. Ini kan tinggi pagarnya 2,15 nih, 2,15. Berarti kolom di sini ini nanti tingginya 2,15. Penampang kolomnya berapa? Nah, kolomnya kan ini ukurannya sama dengan dinding. Dinding kemarin tebalnya berapa? 15 cm. Berarti penampang kolom itu adalah 15 cm kali 15 cm. Kita hitung dalam meter kubik. Berarti 15 cm itu 0,15 kali 0,15. Itu 0,225. Pak, saya keluarkan kalkulator. Mungkin biar agak jelas. Nah, berarti kan 15 cm tadi. 15 cm kita jadikan meter. 0,15 kali 0,15 sama dengan. Nah, ternyata luas penampang kolom itu 0,0225. Nah, panjang kolomnya berapa? Kita hitung di sini. Tadi berapa tadi di gambar? Oh, ternyata yang bagian belakang 2,15. Berarti kita kalikan 2,15. Ternyata volumenya 0,048375 meter kubik. Ada berapa kolom yang ukurannya sama persis dengan yang kita hitung tadi? Kita lihat di gambar sini. Ada berapa yang di belakang nih? 1, 2, 3. Berarti kolom dengan ukuran sama persis itu ada 3. Kita kalikan 3. Enter. Nah, kita sudah menemukan 3 ini. Yang lain nanti caranya juga sama. Nah, untuk mempermudah bagaimana? Kita buka ke file kemarin kamu kan sudah punya file ini nih. Makanya Bu Ani bilang itu tugasnya akan berlanjut terus. Kan kemarin kamu sudah membuat daftar analisis. Kemudian sudah membuat daftar harga. Ini contoh RAB saya yang sudah jadi. Nah, kemudian sesudah itu kamu bikin dulu. Besok sih terus bikin RAB, tapi kan belum. Kamu belum sampai ke yang sini. Setelah daftar analisis, daftar harga dan upah, kemudian kamu bikin satu sheet lagi volume pekerjaan. Nah, di sini kamu bikin kolom-kolom. Misalnya yang pertama nomor, kemudian nama pekerjaan, nah kemudian ini ukurannya bisa panjang, lebar,
kemudian atau gimana ya mengistilahkannya, kemudian tingginya. Ini nanti kita atur saja sendiri, yang dimaksud panjang yang mana, yang tinggi yang mana. Kemudian quantity, tuliskan aja gini. Kemudian jumlah perhitungan, terus ini jumlah total. Ini perhatikan ini, nanti biar nggak bingung. Oke. Kemudian yang pertama, misalnya kemarin pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang. Jadi nanti ditulis di sini semua. Pengukuran dan pemasangan boplang. Kemudian panjangnya berapa? Tadi berapa tadi sudah dihitung tadi? Pas boplang tadi panjangnya berapa 50. ya? 50. 50 totalnya ya. Panjangnya ini aja dulu. Panjangnya berarti kita ambil yang panjang tadi 15 tambah berapa? 8. Iki loh Mas, cah bagus. Ngitung volume pekerjaan boplang tadi. Ya. Tambah 2 toh? 17. 17. Oke. 17. Nah, berarti di sini panjangnya kita tulis 17. Terus lebar. Lebarnya berarti kita ambil di sini. Tadi berapa kalau untuk pekerjaan boplang? 8. 8. Kita tulis di sini 8. Nah, kemudian tingginya kan nggak ada. Jadi kolom ini tidak semuanya harus terisi. Tingginya nggak ada. Kemudian quantity. Quantity kan dia hanya 1. Kita ngitung, tulis 1. Quantity itu banyaknya. Jumlah, ini kita operasikan. Sama dengan panjang kali lebarnya kali quantity. Nah, jadi seperti ini. Oh maaf, ini bukan dikalikan ya. Kalau ini dijumlah, jadi operasinya tidak harus sama. Ini ditambah ini. Kemudian dikalikan 2 ya. Betul tidak? Nggih. Kalikan 2. Nah, ketemunya segini. Jadi ini bisa diabaikan kalau hanya 1. Nah, terus jumlah total ini akan muncul ketika pekerjaannya seperti apa. Kita ambil contoh. Kalau yang pondasi udah paham ya, nanti ngitungnya mana. Misalnya, ini saya contohkan yang pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi. Yang pertama, galian. Ini huruf kecil aja. Galian tanah. Nah, galian tanah. Kita lihat pada gambar potongan. Potongan, mana gambar potongan? Nah, galian tanah untuk memudahkan perhitungan, kamu bisa anggap ini apa ya? Tidak pakai miring gini boleh galiannya. Jadi cukup kamu anggap ini kotak gini terus dikalikan panjangnya. Misalnya sebagai contoh ini kan galiannya berapa nih? Kita lihat pada detail pondasi. 80 ya. 80 kemudian dianggap tingginya sampai atas saja ke sana. Berapa ini? 80 tambah 20. 110. Kita coba dengan itu. Jadi panjangnya, berarti ini kan gini, lebarnya 80. 80 dalam meter, 0,8. Tingginya berapa? 1,1. Nah, panjangnya, ini panjang pondasinya. Ini panjang pondasinya. Panjang pondasinya berapa? Nah, makanya ini kita bedakan. Ini galian tanah, pondasi tepi misalnya. Pondasi tepi. Kita coba lihat panjang pondasinya berapa. Yang pondasi tepi. 6, 15 tambah 15, 30. Tambah 6, 36. 36 tambah ini berapa? 3. 36 tambah 3 berapa?
39. 39. Ini 39 ya. Oke. Ini kuantitinya abaikan karena dia hanya 1. Kita hitung karena volume dia kan meter kubik ya. Atau untuk memudahkan bisa ini kita kasih 1 kolom lagi satuannya biar memudahkan kita mengingat kita mau ngitung dalam apa toh gitu. Satuan. Ini kan meter kubik nih, meter kubik. Oke. Berarti kita menghitungnya sama dengan panjangnya ini kalikan lebar kalikan tinggi. Enter. Nah, jadi volume galian tanah untuk pondasi tepi itu sekian. Kemudian kita hitung yang untuk pondasi tengah. Oh, ini tadi Bu Ani salah ngambil ya. Tengah. Sorry. Ini tadi ukurannya untuk pondasi tengah ya ini tadi. Berarti panjangnya ini yang kita ubah aja. Ini yang tengah. Bu mau tanya, apa KTY itu apa sih Bu? Apa singkatannya sama artinya? Quantity dalam bahasa Inggris. Itu kamu bikin bahasa Indonesia enggak apa-apa, ditulis quantity. Soalnya kalau kita tulis jumlah, nanti bingung sama yang ini, jumlah total ini. Gitu ya. Nanti kalau pas sampai pekerjaan kolom, saya nanti akan jelas. Nah, sekarang ini, ternyata ini tadi kan ukuran lebar tingginya kan kita ngambil yang pondasi tengah ya, bukan yang pondasi tepi. Jadi ini nanti untuk pondasi tepi yang di sini panjangnya. Kita ukur dulu yang pondasi tengah tadi berapa nih? Pondasi tengah ini ada 3 ditambah 3. Maaf, 6 tambah 6. Tambah 6, berarti 18. 18 tambah 3 berapa? 18 tambah 3. 21. 21. Tambah ini 3 ya. 1,5 sama 1,5. Berarti 24 ya. 24. Nanti kalau hitungan Bu Ani salah, kamu cek pas ngitung beneran. 24. Nah, 21. Nah, sekarang kita lihat ukuran untuk pondasi tepi. Lebarnya berapa, tingginya berapa. Kita cek pada gambar detail. Lebarnya ini ternyata 50. Tingginya sama ya, sama dengan ini. 110 kita isikan berarti. 50. Tadi berapa lebarnya? Lebarnya 0,5. Tingginya sama, 1,1. Nah, kemudian ini kita kalikan. Sama dengan 9. Nanti kalau Bu Ani ngambil ukurannya salah, kamu pas mengerjakan cek yang benar. Nah, jadi seperti ini. Terus, jumlah total itu berarti kan total galian tanah antara pondasi tengah dan pondasi tepi. Itu kan ada pekerjaan galian tanah. Nah, totalnya kita tulis di sini aja sama dengan ini ditambah ini. Nah, jadi galian tanah nanti totalnya sekian. Sampai di sini paham? Paham. Oke, paham. Kalau tiba-tiba muncul pertanyaan, boleh interupsi. Tidak usah nunggu Bu Ani selesai ngomong langsung. Bu, mohon maaf, tanya. Gitu boleh. Daripada nanti keburu lupa pertanyaannya. Ini berarti satuannya sama ya, meter kubik. Kemudian misalnya nanti kita akan menggunakan ini yang mana? Ketika kita ngitung kolom. Ini jadi nanti lanjutin ya, sampai pekerjaan galian tanah, sampai pasangan batu kali, sampai pasir uruk, unstamping, dan sebagainya. Nah, sekarang ini saya lanjut, misalnya nomornya nanti kamu urutkan ya. Ini Bu Guru hanya ngasih contoh biar cepat. Misalnya urutannya nanti ini aja sesuai yang kamu tulis di daftar analisis. Nah, sekarang misalnya saya langsung ke kolom, langsung ke pekerjaan kolom. Kolom beton bertulang. Oke. Nah, kolom beton kan nanti ukurannya macam-macam. Misalnya kolom 1. Ini ada tugas, wes. Halo.
Mic-nya ditutup dulu. Oke, saya lanjut ya. Yang pertama misalnya kolom dengan tinggi, tadi yang belakang tadi berapa? 215 ya? Tinggi 215. Satuannya meter kubik. Kemudian panjang lebar penampangnya. Kita lihat ke gambar. Jadi kita akan ngitung kolom yang bagian belakang dulu. Nih, 3. Kolom yang bagian belakang tadi kan tingginya 215. Nih, kolomnya ada 3, penampangnya 15 kali 15. Kita tulis di sini. Panjangnya 0,15. 15 cm kan berarti 0,15 meter. 0,15. Tingginya berapa? Tingginya, maaf. Kita lihat di sini. Tingginya 2,15. Kita tulis 2,15. Kemudian kuantitinya berapa? Berapa kolom yang mempunyai tinggi 2,15? Itu ada berapa? Kita tulis. Kita lihat di gambar. Ada berapa ya? Oh, ada 3 nih. 3 nih kolomnya tingginya 2,15. Kalau misalnya nanti di depan di sini juga ada, kita lihat coba pagar depannya seberapa tingginya. Sama enggak dengan pagar belakang? Kita cek pagar depan. Oh, ternyata beda. Berarti kan tinggi kolomnya beda. Jadi melihat ukuran gambar tuh kamu harus lihat bisa dari tampaknya, bisa dari potongan, bisa dari denah, dari rencana-rencana maupun dari detail. Nah, berarti kolom yang 215 hanya yang bagian belakang ini, yang depan kan tingginya udah beda. Berarti ada berapa tadi? Ada 3. 1, 2, 3. Tulis di sini. Ada 3. Enter. Terus kita hitung. Kali lebarnya, kali tinggi, kali 3 ini. Nah, ini ketemunya. Nanti ini boleh kita atur dengan berapa angka di belakang koma, seperti yang kemarin saya ajarkan. Kemudian sesudah itu, kolom yang mana lagi yang mau dihitung? Kita lihat ke gambar kerja. Misalnya kolom kita lihat di, nah, kita lihat di kanan kiri. Ini kan ada gunung-gunung nih. Ada gunung-gunung. Di tengah ini kan ada kolom. Tingginya berapa? Nanti kita lihat di gambar potongan. Nah, misalnya di sini. Ini kan berarti pada bagian puncaknya tuh. Kolom di satu ini yang saya lingkari dengan pointer mouse sama yang di sini. Ini kan nanti pas di titiknya tinggi gunung-gunung. Nah, di sini. Maaf, gunung-gunungnya mana? Nih, gunung-gunungnya ini. Berarti kolomnya akan setinggi ini. Berapa? Pada angka 630. 630 karena di atasnya nih nanti kan ada ring yang nih kalau dari tampak samping seperti ini. Biasanya di sini nanti ada kolom sampai di titik ini, terus ada sedikit tambahan pasangan batu bata pada gunung-gunung. Kita ambil ini saja tingginya 630. Berarti ada 2 nanti, kolom dengan tinggi 630. Kita tulis di sini. Kolom tinggi 630. Satuannya meter kubik. Panjangnya berapa? Sama. 0,15 kali 0,15. Tingginya 6,30. Kuantitinya berapa? 2. Nah, ini kan rumus perhitungannya sama nih dengan yang di atasnya. Tarik saja. Jadi seperti itu. Nanti semua kolom dihitung satu demi satu. Sampai nanti kalau sudah semuanya dihitung, dijumlah di sini. Jumlahnya bisa dengan summarize. Begini. Bisa dengan kamu tulis begini. Sama dengan klik yang mau dijumlah, tanda plus, begini, kemudian sama dengan, enter, enter, yang terakhir tadi enter. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut lagi, kita lihat di sini. Apalagi yang harus dihitung? Oh, ring balek. Ring baleknya itu di mana? Satuannya apa?
caranya ngitung sama dengan yang tadi saya jelaskan. Terus apalagi ada beton tumbuk. Beton tumbuk di mana kita meletakkan? Makanya kan ada toh kemarin di pekerjaan kalian yang saya komentari begini. Ini kok ada pekerjaan precast itu di mana letaknya? Kalau misalnya kamu kemudian bisa menunjukkan ke Bu Ani, Bu saya pakai di sini gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau memang enggak ada, enggak usah ditulis. Sesudah itu misalnya ada pasangan bata merah tebal setengah bata 1 PC 4 PC. Kemudian kalau ada yang terasam bata merah 1:3, 1:3 kan sudah terasam. Lah terasamnya itu kan bisa terlihat di mana? Oh di sini ternyata terasamnya sampai tinggi 50. Tinggi 50 pada semua dinding. Berarti kan nanti panjangnya semua dinding ini dengan tinggi 50 itu nanti masuk pada kelompok pekerjaan pasangan bata merah tebal setengah bata yang terasam perbandingan 1:3 atau bisa menggunakan 1:2. Jadi kalau misalnya ada yang menuliskan pekerjaan bata merah tebal 1 bata, Bu Ani pasti akan nanya, itu ada di bagian mana? Sekarang kita lihat di gambar. Nah, di sini kan tidak ada notasi pekerjaan pasangan batu bata yang tebalnya 1 bata. Jadi, kamu harus semuanya berpedoman dari gambar kerja. Ketika menentukan jenis-jenis pekerjaan, kemudian ketika akan menghitung volume pekerjaan, itu ini harus dipedomani benar. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Tidak, Bu. Tidak? Beneran paham ini? Terus kemarin sudah ngecek feedback dari Bu Ani yang di kelas tim yang sudah mengumpulkan tugas menghitung volume karena ternyata banyak yang belum mengumpulkan. Jadi kalau kamu terlambat, saya tidak akan bisa memberikan feedback lebih detail, kamu yang rugi. Kalau diberi feedback, walaupun itu terjadi kesalahan, kamu kan ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi jangan hanya ngejar nilainya harus tinggi, tapi kamu juga harus berpikir bahwa dengan nilai yang bagus, kamu juga nanti ketika bekerja paham. Sampai di sini paham? Insya Allah paham. Paham. Oke, selanjutnya nanti akan saya berikan tugas. Jadi tugas selanjutnya adalah menghitung volume pekerjaan semuanya. Semua pekerjaan yang sudah kamu tulis dalam daftar analisis, itu kamu hitung dalam format seperti ini. Jadikan satu dengan file yang kemarin tidak apa-apa, jadi satu aja. Nanti seperti ini dulu. Kamu tidak usah berpikir kok di filenya Bu Ani sudah ada RAB, udah itu nanti, itu tahap selanjutnya. Satu-satu saja. Nanti semuanya jadi seperti ini. Tetapi Bu Ani juga minta oret-oretan perhitunganmu. Jadi seperti yang kemarin sudah dikumpulkan di sini. Bentar, saya lihat di... Nah, di sini. Nah, yang seperti ini saya tetap minta untuk dikumpulkan. Jadi Bu Guru tahu kamu menghitungnya bagaimana, benar atau tidak. Karena kalau hanya yang file Excel ini bisa saja kamu copy paste punya teman kan Bu Guru enggak tahu. Jadi yang ini tetap dikumpulkan. Jadi pada tugas yang akan datang, nanti yang dikumpul itu adalah file Excel dan file PDF hasil perhitungan yang sudah kamu lakukan. Di hasil perhitungannya ini. Sama tolong ya, kalau mengirimkan tugas, itu misalnya enggak punya scanner untuk membuat menjadi PDF, ya kalau di foto itu yang jelas. Terus, jangan miring, karena masa kamu ngumpul tugas posisinya miring gini lah, guru sing maca rak ya kudu miring-miring toh. Jadi yang kemarin submit dalam
dalam bentuk miring saya minta untuk submit ulang. Kamu putar dulu terus disubmit ulang. Nanti akan saya posting tugasnya di kelas tim. Terus sesudah Vicon ini segera kamu memulai untuk mengerjakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung ditanyakan juga. Jadi insya Allah saya akan standby untuk mendampingi kalian mengerjakan, walaupun kamu di rumah dan Bu Ani juga jauh di sini. Begitu. Sampai di sini bagaimana? Ada unek-unek yang mau disampaikan? Ardias. Volume mata gimana, Ibu? Sebentar. Ardias dulu ya yang raise hand. Sandi nanti. Ardias silahkan. Boleh buka kamera? Halo Ardias? Kepencet po ini. Ardias, suaranya belum terdengar? Oke. Bentar, Bu. Lah kok malah cewek ayu iki piye iki Ardias gambare? Iya, yes, wih. Kok malah didampingi cewek ayu ngono kuwi piye iki? Lah, malah dipateni lagi. Gimana? Oh, cewek ayu kok isin Saya mau nanya, Bu. Piye? Untuk menghitung volume slope, berarti hitung volume beton bertulang dulu, terus backcasting, sama besi polos atau ulir. Yang slough. Kalau yang slough kan ada yang hitungannya sudah komplit semuanya. Jadi langsung saja volumenya. Bentar, sambil saya share screen ya. Slough. Iya, Bu. Anak slough. Yang di pekerjaan kamu tadi kan udah ditayangkan Bu Ani, pekerjaan udah bener. Ardias mana tadi? Ini yang baru, Bu. Hah? Piye? Yang Slough. kemarin katanya suruh Kalau lanjutin. Kalau yang dipisah karena tidak ada yang jadi satu kan hanya yang plat. Kalau yang slough kamu boleh pakai yang jadi satu. Mana ya slough. Nah, ini kan sudah jadi satu nih Mas. Slough beton bertulang, kamu pakai yang spesifikasi 150 kg besi plus backcasting. Ini kan sudah komplit ini. Jadi kamu tinggal ngitung berapa meter kubik saja. Paham ya? Oh, enggak. Jadi langsung Paham, berapa paham. meter kubik gitu. Slough-nya yang ada di gambar itu berapa meter kubik. Gitu aja. Untuk yang dipisah, itu kan yang plat lantai. Karena plat lantai itu tidak ada yang analisisnya jadi satu. Tapi kemarin Bu Ani udah sampaikan di Vicon yang sebelum ini, kamu pakai daftar analisis dari Bu Ani yang saya berikan dalam bentuk itu PDF atau foto, itu jadi satu. Jadi kamu biar nggak kerepotan ngitung sendiri-sendiri, backcasting sendiri, kemudian pembesian sendiri, betonnya sendiri. Jadi biar tidak usah sendiri-sendiri, langsung dihitung volumenya saja. Gitu. Mudeng? Oh, enggak, Bu. Ya, oke. Paham. Selanjutnya, Makasih, Bu. ya sama-sama. Sandi, tadi Sandi mau tanya apa? Kan nanti menghitung volume atap toh, Bu. Ada nok cording gitu, hitungnya gimana, Bu? Nok gording itu satuannya meter kubik kan? Saya share gambar. Ya. Meter kubik. Berarti kamu nanti menghitung ini dulu. Luas penampang dari kayu yang digunakan untuk nok sama gording. Bentar ya, gimana ya? Saya biar bisa nulis ya. Pakai kalkulator aja ya. Nah, nok sama gording itu pakai balok ukuran berapa? 812. 812. Berarti luas penampangnya kan 0,08 kali 0,12. Gitu kan? Nah. Ya, panjangnya, Bu. Nah, panjang. Terus ini nanti kan dikalikan panjang. Panjangnya kamu lihat pada gambar di sini.
Mana. Kita bisa ngecek dari berbagai, misalnya dari sini. Ini kan ada nok nih. Panjangnya berapa? Nih, panjangnya 6 meter. Ini ada gording. Panjangnya berapa? 6 meter. Kemudian bisa lihat juga di gambar rencana atap. Kayaknya di sini ada gambar rencana atap. Nah, seperti ini. Ini gambar rencana atap. Ini kan ada gording nih. G ini gording, nok, gording, ini murplat, ini murplat. Panjangnya berapa? Bisa dilihat dari ukuran di sini, 6 meter. Nah, balok murplat, gording, nok, itu kan semua menggunakan ukuran 8/12. Jadi luas penampangnya nanti sama, tinggal kita kalikan panjangnya saja. Paham? Bambu. Oke. Lagi yang lain, enggak apa-apa kamu tanyakan pekerjaan yang lain, enggak apa-apa yang tadi, karena kan Bu Guru hanya memberi contoh sedikit. Saya anggap untuk yang lain-lain kamu nanti bisa menelaahnya sendiri, kemudian menghitungnya sendiri. Tapi kalau sekarang sudah terpikir, Bu kok kayaknya nanti kesulitan di pekerjaan ini, silahkan tanyakan sekarang. Gimana yang lain? Besok kalau misalnya kamu praktek atau bekerja, kalau bangunannya itu lebih besar, nanti perhitungannya harus lebih teliti lagi. Kalau ini kan rumah kecil ya untuk contoh pertama ini. Besok pasti kamu kalau kerja akan menemui bangunan yang lebih kompleks dan ada jenis pekerjaan yang mungkin sekarang belum kita bahas. Rahma, silahkan Rahma. Permisi, Bu. Iya, silahkan. Boleh buka kamera. Kamu ya ditemani cowok ganteng, Sinyalnya jelek, Bu. Oh ya udah, nek sinyalnya jelek, boleh nggak buka kamera. Gimana? Mau tanya, Bu, kalau bagian pengecatan itu nanti gimana ya, Bu? Pengecatan. Oke. Pengecatan satuannya apa di daftar analisis? Meter persegi. Meter persegi. Oke, kita lihat pada gambar. Bagian mana yang akan dicat? Misalnya dinding. Nah, kita lihat pada tampak boleh, pada potongan boleh. Nah, berarti kan nanti yang akan dicat ini kan? Area ini luar dalam. Kamu boleh menghitungnya seperti ini. Bentar, kita misalnya lihat dari denah dulu. Denah. Nah, misalnya pada bagian sini, pada ruangan ini, ruang tidur. Ruang tidur ini kita lihat pada dinding bagian dalam dulu. Panjang dindingnya berapa? Kalau meter persegi kan panjang kali lebar. Atau mungkin kalau ini panjang kali tinggi dinding. Nah, panjangnya berapa? Kita bisa hitung di sini. 3, ke sana 3, ke sana 3, ke sini 3. Hitung aja dulu sampai kusen pintu dan jendelanya kita hitung dulu. Misalnya saya pindah ke sini ya. Pengecatan. Pengecatan dinding. Kemudian dinding kamar misalnya. Boleh bedakan satu-satu gini biar lebih gampang lah, lebih gampang. Dinding kamar kita lihat pada gambar. Kamar depan dan belakang sama. Di sini juga ada jendela 2, ini juga ada jendela 2. Jadi kita tulis dinding kamar saja, nanti kuantitinya 2 berarti. Tulis dulu, nih kuantitinya 2. Kemudian panjang. Panjangnya berapa? Oh, ini satuannya meter persegi ya. Panjangnya berapa panjangnya? Panjangnya tadi ini. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 kali 4 berapa? 12 ya? 12. Kemudian tinggi. Tinggi kita lihat pada gambar potongan. Tingginya berapa tuh pada kamar? Tinggi. Nah, berarti kan kita ngecat sampai ke langit-langit. Di atas langit-langit biasanya kan udah nggak dicat. Nah, sampai ke langit-langit berapa nih? 270. Berarti tingginya 270.
Kita ke sini. 2,7. Kuantitinya 2. Ini dihitung dulu. Nah, kemudian jumlah ini nanti dikurangi dengan luas jendelanya. Kita ke sini. Luas jendelanya berapa? Ini kan ukuran jendelanya sama. Ntar kita lihat ke sini lagi. Ini kan ada jendela, ini ada pintu. Kita lihat pada rencana kusen. Rencana kusen. Jadi memang kita harus ini semua gambar-gambarnya. Mana ya rencana kusen ada. Nah, ini kan J2 sama P1. J2 sama P1 ukurannya berapa? Kita lihat. Ini apa nih? J1. J1 itu di mana J1? Oh, J1 di sini. Berarti J2 sama P1. J2. J2 ukurannya berapa nih? Nah, kita lihat ukuran ini berapa. Berarti harus dijumlah nih. 6 tambah 65 tambah 6 tambah 65 tambah 6. Berapa nih? Yuk bantu ngitung. 6 tambah 65 tambah 6 tambah 65 tambah 6. 148 ya. 148 tingginya ini berapa nih? Luas jendelanya. Saya ini ke sini dulu. 1,48 kali berapa ini? 6 tambah 1, 14. 126. 126. 1 kali, maaf, 26. Nah, berarti jendela ini kan luasnya 1,86. Tulis dulu untuk pengurangnya nanti. Ini boleh untuk membedakan, kita ratakan di kanan. Luas, ini jendela. J2 ya tadi. Panjangnya berapa tadi? 1,48. Tingginya 1,26. Sama dengan ini kali ini. Ini kita ngitungnya sama 2 juga ya, karena kamar depan dan belakang. Nah, kemudian P. Pintu P1. Untuk menandai kalau ini nanti untuk mengurangi, kita lihat pintu P1. Mana? Pintu P1. Oh ini pintu P1. Ukurannya berapa? Kita bisa hitung lagi. Jadi seperti itu cara ngitungnya. 80 tambah 12. 9,2. 9,2 lebarnya. Tingginya 206. 2,06. Nah, kita ke sini. Lebarnya 9,2. Kemudian tingginya berapa tadi? 2,06. Ada 2 juga. Nah, ini operasionalnya sama, kita kalikan. Nah, kemudian ini tadi jumlahnya yang atas ya. Nah, jumlah total untuk dinding kamar berapa? Nah, kita berarti harus menghitungnya begini, sama dengan luas dinding total tadi kan, dikurangi luas jendela, dikurangi lagi luas pintu. Kayaknya ada yang salah nih perhitungannya. 0,92 ini harusnya. Kan nggak ada 1 meter. Nah, seperti itu. Jadi, cara menghitungnya demikian. Luas dinding untuk yang dicat, itu adalah luas dindingnya dihitung dulu semua. Kemudian dikurangi dengan, kalau ada jendela ya berarti dikurangi dengan jendelanya, dikurangi dengan pintu. Kalau ada buffen light ya, dengan buffen light-nya. Demikian. Paham, Rahma? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Masih ada yang lain? Silakan, mumpung bisa ketemu walaupun hanya lewat Vicon.
Elektrikal, Bu. Dihitung nggak? Elektrikal dihitung. Kayaknya di daftar analisis Bu Hani yang file terakhir ada ya. Elektrikal dihitung. Oh iya, yang titik lampu kemarin sudah dibahas di Vicon yang kemarin sudah dibenerin belum? Yang kemarin saya contohkan. Pakai yang ini coba. Maaf. Kayaknya ada di sini. Saya cek file saya ya. Yang di bukan sini ya. Saya ingat sudah pernah kasih kalian. Nah, ini sepertinya di sini ada elektrikal. Aduh, sinyalnya kenapa mendapun sih? Indosat. Ganti Telkomsel. Kalian dapat ini enggak? Ganti Telkomsel. Dapat pulsa dari Kemendikbud enggak? Dapat, Bu. Dapat ya. Dapat. Bisa digunakan? Belum, Bu. Oh, belum. Bisa. Coba di sini kayaknya ada nih. Nanti kalian cari di sini ya. Kalau tidak ketemu, nanti saya carikan analisa yang lain. Gedung, coba yang gedung. Sepertinya di sini Bu Hani pernah lihat itu. Nanti dicari ya, biar nggak kelamaan kalau Bu Hani harus scroll ini nyari satu-satu. Kalau tidak, nanti coba. Nanti kalian coba cari dulu yang electrical, karena kemarin teman-temanmu ada yang sudah menggunakan. Kalau yang belum, nanti sampaikan saja di grup, nanti coba Bu Hani carikan analisisnya yang lain. Gitu. Yang lain lagi mungkin ada yang bertanya? Enggak. Sudah? Kalau sudah, nanti jangan lupa screenshot keikutsertaan kalian di Vicon ini. Kemudian nanti di-upload di Presensi. Karena yang minggu kemarin ada beberapa yang tidak. Saya cek di sini nggak ada, cek di Presensi juga nggak ada. Kalau sudah cukup, ya sudah. Saya akhiri saja Vicon kali ini. Terima kasih sudah menghadiri. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kita sekarang itu tidak libur ya, tapi belajar jarak jauh. Jadi tolong kalian sungguh-sungguh, karena memang kendala untuk belajar jarak jauh itu jauh lebih banyak daripada kalau kamu bisa ketemu Bu Hani langsung di sekolah. Berdoa semoga kita mendapatkan izin untuk mengadakan tatap muka walaupun secara terbatas. Kemarin kan diminta Bapak Ibu Wali untuk mengisi kuesioner itu ya. Sudah ngisi semua belum? Sudah, Bu. Nah, itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi agar kita boleh mengadakan tatap muka walaupun terbatas. Makanya kan kemarin diminta malam pagi harus sudah jadi, karena dari provinsi juga mintanya seperti itu. Jadi terima kasih yang sudah mengisi. Semoga kita diberi izin untuk tatap muka walaupun mungkin nanti 15 anak dulu atau gantian atau bagaimana ya. Terus semua kelas ini kemarin ikut vaksin? Ada yang nggak ikut? Ikut. Sudah tapi di tempat lain. Oh, sudah di tempat lain. Oke, enggak apa-apa, yang penting sudah divaksin. Ingat, walaupun sudah divaksin, kamu tetap harus jaga prokes. Karena kemarin saudara Bu Hani sudah vaksin pun sempat kena sampai 2 kali. Jadi tetap jaga prokes, jaga daya tahan tubuh, minum vitamin, berjemur, pokoknya segala hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak dihinggapi COVID, kita lakukan. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.